Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Maulana, NIM 2305 kelas 3B. Video ini merupakan proyek UAS mata kuliah struktur data yang menerapkan seluruh materi yang dipelajari pada saat perkuliahan berlangsung. Proyek yang saya buat yaitu Arnex Operator Management System, disingkat AOMS, di mana proyek ini terinspirasi dari sistem base building dari game Arnex yang sering saya mainkan. Inti dari proyek ini adalah untuk mengatur pekerja dan operator, di mana kita sebagai administrator bebas menempatkan masing-masing operator sesuai bidangnya. Berikut struktur dari AOMS. Di sini saya memakai NRI3, dengan kita di sini sebagai root, kemudian punya child 5. Nah, setiap child ini punya masing-masing queue untuk menempatkan operator. Karena kenapa pakai queue? Operator yang pertama kali masuk kerja nanti pulangnya lebih dulu. Namun ini khusus factory ada tambahan yaitu stack untuk menyimpan produk yang dibuat oleh operator di factory ini. Pertama-tama buat header IO stream dan using namespace std sebagai langkah awal. Kenapa saya buat tampilan dan alur programnya dulu sebelum mengerjakan logika programnya. Di sini ada void line. Buat apa void line? Void line itu seperti kayak buat garis seperti ini, memudahkan dalam mengoding. Ini dia tampilan konsol yang sudah saya buat, berisi menu-menu dari program AOMS dengan beberapa pilihan. Tiap-tiap pilihan ini memanggil fungsi-fungsi tertentu. Ada yang khusus saya buat yaitu void display. Nah, void display di mana untuk menggunakan set width ini kita memerlukan header yaitu include IO manip. Buat struct operator. Struct operator sendiri adalah kerangka dari data operator mulai dari nama, skill, posisi, trust point, dan gaji, serta operator pref dan next untuk navigasi dari link list yang akan kita buat ke depannya, serta bool assign false. Ini seperti penanda kalau operator ini sudah di-assign atau belum. Kedepannya akan diimplementasikan pada fungsi queue. Kemudian buat struct products, yaitu kerangka data produk mulai dari nama, quantity, jumlah quantity, dan harga persatuannya. Juga tambahkan produk next pref untuk navigasi link list. Pref next ini pointer yang menunjuk ke struct operator ini. Untuk arraynya sendiri saya yaitu menggunakan array of struct dengan alias OP. Ini untuk arraynya operators. Kemudian array P5
merujuk dari struct products. Nah, elemen-elemen yang menempati array-array ini saya inisialisasi di awal program di dalam main. Ini adalah isi dari array OP, yaitu array operators. Kemudian ini isi dari array products. Di sini saya memakai bubble sort. Pertama-tama tentukan size, yaitu maksimal nge-sort dari 20 elemen. Kemudian buat referensi dari operators, beri nama temp. Ini buat apa? Fungsinya yaitu buat swap nilai dari array OP ke referensi temp ini. Kemudian kita buat nested loop. Loop luar akan looping sampai size min 1, dan loop dalam akan looping sampai size min i min 1. Ini bertujuan agar loop dalam bisa melewati size-nya untuk membandingkan nilainya dengan loop luar. Untuk if pertama ini, kalau array OP itu OP name ini kosong, maka akan langsung di skip oleh loop luar dan dalam. Kemudian if kedua, kalau OPJ name ini lebih besar dari OPJ plus 1 name, OPJ akan dipindah ke dalam temp. Sedangkan OPJ plus 1 akan dipindah ke OPJ yang baru. Jadi nilai yang kecil itu maju ke depan, kemudian nilai yang besar yaitu yang saat tadi disimpan ke temp ini mundur ke belakang. Sortnya ini ascending ya, dari kecil ke besar. Kemudian ditampilkan hasil sortnya dengan display. Kemudian sin ignore dan sit get ini untuk menahan fungsi ini supaya tidak menutup. Nah, sort name ini juga berlaku buat sort lainnya seperti sort skill, sort position, sort trace, cuma beda di pengambilan elemen saja. Seperti opj dot position seperti ini. Oke, di sini saya memakai linear search. Pertama-tama tentukan size maksimal search dari 20 elemen. Kemudian deklarasikan string temp ini untuk menyimpan elemen name dari array OP. Kemudian minta input dari user masuk ke string search. Kemudian for ini digunakan untuk mengconvert input dari user yaitu search menjadi char c, di mana char c ini diubah menjadi huruf kecil semua. Kemudian kita declare bool found dalam kondisi false. Ini untuk validasi apakah elemen search ini ditemukan atau tidak ditemukan. Kemudian kita buat loop untuk mencari elemen secara
linear. Karena ini linear search, setiap perulangan sendiri akan mengisi nilai temp. Yang jika nilai temp ini sama dengan inputan search dari user, bool found ini akan menjadi true dan hasil search ditampilkan seperti ini, secara ditampilkan nanti kayak tabel gitu. Kemudian kalau tidak ada elemen yang cocok, bool akan tetap false dan muncul tampilan search not found. Di sini saya memakai an array tree agar tree bisa punya child dalam jumlah yang diinginkan. Pertama-tama buat struct tree. Ini berfungsi sebagai kerangka dari pembuatan tree. Di dalamnya ada string position yang berguna sebagai nilai yang disimpan pada root atau parent. Kemudian sebuah array children isinya 5. Ini referensi dari struct tree, berfungsi sebagai 5 cabang dari root. Kemudian pointer linked list, queue, dan stack untuk mengakses fungsi-fungsi queue dan stack yang dibuat di dalam linked list. Kemudian buat sebuah konstruktor tree dengan parameter string value, lalu value-nya disimpan ke string position. Nah, selanjutnya buat loop untuk menginisialisasi setiap child dengan nilai 0. Queue atau stack new linked list ini digunakan untuk alokasi memori buat queue atau stack ke depannya. Kemudian buat destruktor. Ini delete queue, stack, dan semua child yang ada. Ini penting karena kalau gak pakai destructor, kadang-kadang program bisa crash kalau kita akses tree, operasi queue atau maupun setup. Next, buat fungsi create node dengan parameter string value kayak pas bikin konstruktor tadi. Ini diperlukan karena fungsi yang pointer ke tree bisa mengakses konstruktor di tree. Kemudian buat fungsi add child dengan parameter tree parent, index, dan tree child. Parameter parent menunjuk tree yang ingin jadi parent jadi dari parameter child. Parameter index yaitu nomor indeks cabang yang dijadikan child. If else di sini cuma buat memfilter parameter supaya hanya indeks 0 sampai 4 yang bisa jadi childnya. Kemudian linked list. Linked list di sini cukup simple. Linked list dimuat dalam struct linked list, mengambil referensi operators untuk headnya dan tail. Ini buat queue. Kemudian products diambil pointernya untuk top. Konsep linked listnya ini sudah diterapkan di queue, the queue, dan seterusnya. Queue khususnya digunakan pada menu assign operator ke cabang. Pertama-tama buat head dan tail untuk queue di struct linked list tadi. Kemudian buat fungsi unqueue dengan parameter struct operators. Fungsinya menambahkan operator ke queue. Nah, kemudian buat new node dengan referensi struct operators. Ini untuk menyimpan data operator baru. If-nya digunakan untuk mengecek
apabila ada data yang di enqueue itu 0, jika 0, enqueue akan dibatalkan. Kemudian semua data dari parameter queue akan masuk ke new node. Jika tail tidak 0, data baru akan ditambahkan ke belakang. Kemudian buat fungsi dequeue. If digunakan untuk mengecek apakah queue kosong. Kemudian pindahkan data dari node head ke temp. Temp ini merujuk ke struct operators ya. Kemudian pindah node di belakang head untuk maju ke depan. Terakhir hapus temp. Kemudian buat fungsi print queue untuk mencetak semua elemen di dalam queue. Kemudian buat fungsi assign, dimana fungsi assign ini mendaftarkan atau dimana enqueue itu dipakai. Assign menggunakan parameter tree, parent, struct operator op, dan choice. Pertama-tama deklarasikan integer menu string post ini untuk memilih, memfilter sesuai posisi, sesuai position. Kita masuk ke menu nomor 0 ini untuk jika user input 0 maka dia akan keluar dari menu assign operator. Jika input user adalah menu 1, maka di sini akan dibuat queue baru dengan jika queue-nya 0, ini parent queue new list. Setelah data difilter, semua data yang difilter ini masuk ke temp, operator temp dengan indeks khusus supaya tidak konflik dengan for loop-nya. Oke, masuk ke menu memilih. Semua temp yang dipilih tadi nanti akan terdisplay dalam sebuah tabel. Operator contohnya pada bagian control center nanti akan muncul semua. User akan memilih dengan choice ini. Jika input salah nanti keluar invalid choice, ya sudah biasa. Namun else akan di enqueue maaf, jika inputnya ini benar, pilihan tadi yaitu temp ini akan di enqueue. Seterusnya akan di peringatan kalau queue sukses, operator sukses di assign. Terakhir ini flag untuk menandai kalau operator ini sudah di assign. Jadi kalau kita buka lagi menu assign tadi, operator yang sudah di assign itu tidak muncul ke menu operator yang ingin di assign gitu. Kemudian untuk the queue-nya, the queue kepakai di sini
Ini kita memilih, nanti queue-nya di print, kita pilih operator mana yang akan di the queue. Kemudian buat fungsi print tree untuk mencetak tree dengan parameter nama cabang. Jika QI-nya 0, maka akan menunjukkan pesan no operator assign. Jika QI tidak 0, maka akan memanggil print queue. Kemudian buat fungsi print is empty dengan parameter nama cabang, ini untuk mencetak status apakah ada cabang yang kosong. Baik teman-teman, kemudian stack. Pembuatan stack ini berdasarkan dari struct products. Dari struct products kita bikin pointer top dan bottom. Untuk mengawali stack, kita buat void stack. Ini untuk inisialisasi stacknya, parameternya ambil dari struct product s. Kemudian top ini mengalokasikan memori untuk berdasarkan products. Nah, dari parameter tadi s name ini masuk ke top name, sgty masuk ke top gty, s price masuk ke top price. Kemudian top next ini 0, artinya cuma ada satu tumpukan. Kemudian bottom yaitu tumpukan terbawah itu sama dengan top, yaitu tumpukan ke atas. Kemudian buat fungsi push. Push sendiri mengambil parameter struct product s sama seperti yang tadi. Kalau topnya 0, dia akan menginisialis stack dulu. Kemudian kita ambil referensi pointer new node dari products, membuat konstruktor baru. Tiap parameter product s akan masuk ke new node. Kemudian nilai top ini digantikan oleh new node. Lalu buat fungsi pop. Fungsi pop untuk menghapus tumpukan teratas. Jadi kalau topnya ini 0 atau gak ada apa-apa, ini berarti menampilkan inventory empty. Kemudian ini kita memilih, bukan memilih ya, seperti menyimpan sementara top ke pointer temp berdasarkan struct products ini. Top ini dipindah ke bawah, terus pointer temp ini di delete. Kemudian fungsi print stack ini ya fungsinya diperlukan untuk menampilkan stack. Nah, ini dari fungsi utama yang memanfaatkan stack, yaitu program production. Jadi di factory ini ada ya kayak gudang kecil gitu ya. Stack pertama-tama buat product stem,
ini buat menyimpan input barang baru kalau kita pengen nambah barang baru. Oke. While true ini buat programnya. Kita ada opsi yaitu pertama jual produk, kedua nambah produk, dan kembali. Untuk menu pertama, jika topnya 0 maka ditampilkan ya tidak ada apa-apa, topnya 0. Sedangkan jika topnya tidak 0, dia akan popnya berjalan, nama barang yang di pop ini ditampilkan. Kemudian kalau pilih nomor 2 ini menambah barang baru, kita pakai get line, kemudian di push. Ini adalah tampilan program saat di running. OMS Next Operator Management System main menu. Kita coba base overview. Ada apa di base overview? Base overview, no operator assigned. Jadi kalau kita itu ibaratkan datang paling pagi ya di pabrik, ini masih kosong semua, belum ada yang kerja, jadi kita harus assign operator ke pabriknya. Go to operator assignment. Oke, ada pilihan itu assign control center, warehouse, trading post, factory, laboratory. Kita coba control center. Benar, control center ini masih kosong, kita assign operator. Dipilih ya, mungkin dipilih yang waifu gue aja ya, yang Chen ya, gue mau Chen assign. Oke, kita kembali ke menu, cek lagi di base overview, capital currently assigned Chen. Seru ya, mainan tri itu seru banget. Kita kembali ke main menu, coba products and trades ini apa? Oh, ini dia kalau pengen jual-jual, pertama sell products, coba. Oh, ini yang dijual yang paling atas. Kemudian coba nambah produk, permen 100, aku mau 100 permen, price $10. Baik, permen sukses ditambahkan. Kita jual permen ya, permen sukses dijual. Terakhir coba menu nomor 4, sort by name. Ini menampilkan operatornya, sort by name. Coba sort by skillnya urut, sort by position, sort by trust, ini ascending, sort by salary. Kemudian coba fitur search nama admin, gue mau cari Chen. Oke, Chen ada. Kemudian register operator, gue mau nambahin diri sendiri, sel modding. Gue mau kerja di trading post, resell sukses ditambahkan di trading post. Kemudian delete operator, gue mau delete resell. Kita tambahkan lagi, gue resell sudah dihapus. Terima kasih sudah menyimak video UAS struktur data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.